हाँ भैया बोलिए। भैया भैया अच्छा। Halo teman film pecinta India lawas, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Gayal. Film yang dirilis pada tahun 1990 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Sunidul, Meenakshi Seshadri, Amrish Puri, Mousumi Chatterjee, Raj Babbar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang aksi balas dendam seorang pria atas kematian kakaknya. Ketika jalur hukum tak berpihak kepadanya, dia menghalalkan segala cara untuk menangkap pelakunya, hingga terjadilah pertumpahan darah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang tahanan bernama Ajay. Dia baru saja menggelar persidangan dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Selama mendekam di penjara, Ajay tak pernah mau berbicara kepada siapapun. Tapi walau begitu, dia melakukan kegiatan dalam penjara dengan baik. Beberapa rekan tahanannya mencoba menyapa Ajay. Di sana, ada Mitwa yang dihukum karena melakukan pembunuhan. Selanjutnya Parda yang dihukum karena memiliki bisnis senjata. Dan Rajan yang dihukum karena menjadi seorang perampok. Mereka menunggu Ajay bercerita mengenai penyebab Ajay masuk ke dalam penjara. Akhirnya, Ajay pun mau angkat bicara dan menceritakan kisah hidupnya hingga sampai di penjara ini. कैसे भूल सकता हूँ मैं उस कल को? Ajay memiliki seorang kekasih bernama Farsa. Diketahui jika Farsa merupakan yatim piatu dan hidup sebatang kara. Farsa meminta kepastian hubungannya kepada Ajay dan mengajaknya untuk menikah dengan tujuan agar Farsa tidak merasa kesepian jika tinggal bersama Ajay. Ajay berkata jika dia sangat ingin menikahi Farsa, namun dia harus membicarakannya bersama kakaknya. बड़ी सी बात. I need time, I need वक्त, I need समय. Diketahui jika Ajay tinggal bersama kakaknya yang bernama Asok dan kakak iparnya yang bernama Indu. Ajay selalu segan berbicara dengan Asok. Untuk itu, dia mendekati Indu dan membicarakan mengenai pernikahannya bersama Farsa. तो चलिए ना भाभी. Indu pun mau membantu Ajay dan berbicara kepada Asok. अजय! अजय! Namun Asok berkata, jika Ajay harus fokus dulu latihan tinju dan menunda pernikahannya. Asok ingin Ajay meraih medali emas di kejuaraan tinju. Tak lama kemudian, paman mereka datang. Dia adalah Gupta yang berprofesi sebagai seorang pengacara. Asok lalu mengadukan mengenai keinginan Ajay untuk menikah. Asok berkata jika dia ingin agar Ajay mengejar karirnya dulu. Namun Indu kekeh ingin Ajay menikah karena dengan itu akan ada yang mengurus Ajay dan mendampinginya. Gupta pun merasa setuju dengan perkataan Indu dan menyuruh Ajay untuk mengenalkan pacarnya kepada mereka. Mau tak mau, Asok pun ikut setuju demi kebahagiaan Ajay. Thank you भाभी. Thank you uncle. Thank you भैया. Hari demi hari berlalu. Setiap Ajay berlatih, Farsa selalu menemaninya. Pelatih tinju pun berkata jika Ajay terpilih untuk mengikuti turnamen kejuaraan tinju di luar kota. Hal itu membuat Ajay senang karena latihannya tak sia-sia. Tournament championship shadi. Diketahui, Asok adalah seorang pengusaha. Saat ini dia sedang menghadapi beberapa masalah di perusahaannya. Asok hanya bisa kuku lutut, tetapi dia menyembunyikan masalahnya dari Indu. Ketika itu, Ajay datang dan memberikan kabar jika dia akan keluar kota untuk pelatihan agar bisa mengikuti kejuaraan tinju. Asok kegirangan karena impiannya akan terwujud. Namun Indu masih sedikit kesal kepada Asok karena Asok tak mau terbuka mengenai masalah pekerjaannya. Kemudian, Ajay dikirim ke Bangalore untuk pelatihan. Selama di sana, Ajay ditemani oleh Farsa. Namun suatu hari, Asok menyusul Ajay ke sana. Asok berkata jika dia menginap di sebuah hotel.
Asok menambahkan jika dia ingin mengatakan sesuatu kepada Ajay. Namun di sana Asok terlihat terburu-buru dan ada seseorang yang sepertinya memperhatikan mereka. Asok tak sempat mengatakan apa-apa dan berjanji jika dia akan segera menghubungi Ajay. Selepas latihan, Ajay dan Farsa mendatangi hotel tempat Asok menginap. Namun ternyata Asok sudah check out dari sana dan tidak meninggalkan pesan apapun untuk Ajay. Hal ini membuat Ajay merasa heran. Malam harinya, Ajay bermimpi jika Asok terjerumus ke dalam jurang. Ajay terbangun dan merasa cemas. Tiba-tiba, penjaga memberitahu jika Ajay mendapat panggilan telepon dari Mumbai. Ternyata itu Asok. भैया कैसे हैं? Di sana, Asok memberitahu jika dia sedang dalam kesulitan. Belum selesai berbicara, telepon pun terputus. Halo? Halo? Ajay kembali ke Mumbai dan menemui Indu. Ajay menanyakan keberadaan Asok. Namun Indu berkata jika Asok pergi ke Bangalore dan sampai saat ini belum pulang. Ajay heran karena sebelumnya Asok menghubunginya dari Mumbai. Saat itulah Indu membeberkan jika sebelumnya Asok pernah mengeluh mengenai pekerjaannya. Kala itu, Asok berkata jika dia mengambil pekerjaan yang bertentangan dengan hukum. Namun Asok tak mau memberitahunya secara pasti apa yang sedang Asok lalui. Ajay pun semakin bingung dan menyimpulkan bahwa saudaranya telah hilang. Can I speak to Mr. Gupta, please? Ajay. Ajay mencoba menghubungi Gupta, namun Gupta tak bisa dihubungi karena sedang pergi ke Delhi untuk beberapa hari. Setelah itu, Ajay mendatangi karyawan Asok. Di sana, Ajay mendapat informasi jika belakangan ini Asok menjalin bisnis bersama seorang pengusaha bernama Balwan. Ajay lalu mendatangi kantor polisi. Ajay berbincang bersama inspektur yang bernama Sarma. Pertanyaan dan pengaduannya kepada polisi hanya membuatnya frustasi dan meledak-ledak. Karena Sarma seolah-olah menolak pengaduan Ajay dan mengalihkan pembicaraannya. Will you listen to me, Inspector? Ajay merasa jika hukum di sana tak adil karena kepolisian seolah-olah tak mau membuka kasus yang berkaitan dengan Balwan. आपको हमारी सुनने के लिए मिली है. Singkat cerita, Ajay bertemu Balwan yang sedang menggelar acara sumbangan untuk anak-anak disabilitas. Ajay mencoba mendekati Balwan dan memperkenalkan dirinya. मैं अशोक मेहरा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ. Ajay lalu menanyakan keberadaan Asok kepada Balwan. Namun Balwan berkata, jika beberapa waktu terakhir Asok sudah tidak bekerja bersamanya lagi. Dan kini Balwan tak mengetahui keberadaan Asok. Namun Balwan berkata jika dia akan membantu Ajay untuk berbicara kepada komisaris mengenai hilangnya Asok. Ternyata Balwan berbohong. Fakta sebenarnya Asok ada bersamanya dan dijadikannya tawanan di tempat persembunyian Balwan. Ajay semakin putus asa dan mencari Asok dengan mengunjungi beberapa tempat sambil membawa foto Asok, berharap ada seseorang yang mengenalinya. Beberapa waktu kemudian, dia bertemu dengan pria yang mengenali Asok. Dia bernama Anu, seorang pecandu narkoba. Anu berkata jika dia akan mengungkap semua rahasia kelam Asok, namun Ajay harus membayarnya. Ajay pun memberikan semua uang yang dia bawa dan berharap Anu mau memberikan informasi kepadanya. Anu membawa Ajay ke sebuah klub tarung ilegal. Di sana, Anu mendaftarkan Ajay untuk bertanding karena Anu tahu dari Asok jika Ajay pandai dalam bertinju. Awalnya Ajay menolak, namun Anu menjanjikan jika dia akan menceritakan semua tentang Asok. Ajay pun bertanding dan memenangkan tarung itu hanya dengan satu pukulan saja. Setelah itu, Anu menceritakan jika saat itu Asok menghadapi kerugian dalam bisnisnya dan memiliki banyak hutang. Namun seorang pengusaha terkenal bernama Balwan datang untuk menyelamatkannya. Balwan menjadi mitra di perusahaan Asok dan melunasi semua hutangnya. Pengaturan ini sebenarnya untuk menutupi kegiatan ilegal Balwan. Balwan secara rutin menjebak orang-orang jujur untuk menutupi bisnis ilegalnya dan menggunakan nama perusahaan mitranya untuk melancarkan bisnis ilegalnya. Asok adalah salah satu korban yang tak bersalah. Awalnya, ketika Asok menolak, Balwan mengancamnya dengan konsekuensi yang mengerikan. Tetapi Asok tetap dengan permintaannya untuk menghentikan bisnis ilegal Balwan. Belakangan ini, Asok mengumpulkan bukti untuk menjebak Balwan, dan disitulah masalahnya dimulai.
कोई अजय मैं बेटा मैं Saat itu, Asok menghubungi Ajay untuk menceritakan kesulitannya. Namun hal itu diketahui oleh anak buah Balwan. Anak buah Balwan menculik Asok dan menyiksanya untuk mengungkapkan di mana dia menyimpan bukti yang disembunyikan oleh Asok. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, beberapa orang berteriak dan kembali menantang Ajay untuk bertanding. Anu memberitahu jika mereka adalah anak buah Balwan dan salah satunya adalah orang yang telah membawa Asok kepada Balwan. Anu berharap agar Ajay tak melayani mereka. Namun amarah Ajay meledak dan ingin membalaskan penderitaan Asok kepada mereka. Ajay bertarung dan mereka mengeroyok Ajay. Beberapa orang membawa Anu dan Ajay mencoba mengejar Anu, kemudian mengalahkan orang-orang yang menyerangnya. Namun tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap Ajay. Ajay kembali bertemu Sarma. Ajay ditangkap atas tuduhan membuat keributan di tempat umum. Ajay mencoba menjelaskan jika dia hanya membela kakaknya yang kini menjadi tahanan Balwan. Namun Sarma tak mau percaya karena dia tahu jika Balwan adalah sosok yang berhati besar. Ajay mengamuk di penjara, namun tak ada yang mau mendengarkannya. Beberapa hari Ajay mendekam dan dibebaskan oleh Gupta yang diceritakan baru saja tiba dari Delhi. Gupta kuku lutus karena tak ada yang memberitahunya mengenai masalah yang dialami oleh Asok. Ajay pun menjelaskan semua yang dia tahu kepada Gupta. Namun Gupta merasa ragu karena Ajay mendapatkan informasi itu dari seorang pria pemabuk. Gupta tak mau percaya karena selama ini Asok selalu menghormati Balwan. Gupta berjanji jika dia akan membantu Ajay untuk menemukan Asok. अशोक के लिए मैं कुछ कम परेशान नहीं हूँ. Ajay pun putus asa karena tak ada orang yang bisa dia percaya. Bahkan Gupta tak menanggapi laporannya dengan serius. Ajay berkata jika dia akan mendatangi Balwan dan menemukan Asok dengan caranya sendiri. जो करना है खुद करूंगा. Singkat cerita, Ajay mendatangi Balwan di sebuah acara. Ajay mendesak Balwan untuk memberitahu keberadaan Asok. Ajay menyadari jika hukum pun tunduk kepada Balwan. Untuk itu, dia datang menghadapi Balwan untuk memberikan sebuah peringatan. Balwan mengancam Ajay agar tak pernah membuat masalah dengannya. Namun Ajay tak takut dan menyerang Balwan. Ajay diseret dan dikeroyok oleh beberapa anak buah Balwan. Tiba-tiba, mobil polisi datang. Ternyata itu adalah komisaris bernama Pradhan. Ajay mencoba menjelaskan jika dia sedang berjuang mencari kakaknya yang hilang. Pradhan pun menyuruh Ajay untuk membuat laporan di kantor polisi. Namun Ajay tak mau, karena itu semua percuma. Pradhan pun tak bisa berbuat banyak dan berkata jika dia akan mengutus anak buahnya untuk membuat laporan untuk Ajay. Entah bagaimana ceritanya, anak buah Balwan menemukan bukti yang dimiliki oleh Asok. Dan Balwan langsung membunuh Asok. Balwan lalu menghubungi Ajay dan berkata jika dia akan menyerahkan Asok kepadanya. Balwan menyuruh Ajay datang ke sebuah tempat jika ingin bertemu dengan kakaknya. Singkat cerita, Ajay pun sampai di sana. Ajay menemukan bahwa Asok telah tewas dibunuh. Ajay lalu menghubungi Gupta dan memintanya untuk segera datang. Namun yang datang malah Sarma dan beberapa anggota kepolisian. Ajay kemudian dijebak dan dituduh atas pembunuhan Asok. Kemudian Ajay menjalani sidang dan Gupta menjadi saksi di sana. Tak disangka, Gupta memberikan kesaksian palsu. Jika benar, Ajay telah melakukan pembunuhan terhadap Asok karena Ajay memiliki hubungan terlarang dengan saudara iparnya. किसी गैर मर्द के साथ संबंध हो. Mendengar itu, Ajay murka dan menyerang Gupta. Tapi polisi segera mengamankannya. Akhirnya Ajay dijatuhi hukuman seumur hidup. Terlihat, Balwan berterima kasih kepada Gupta dan hal itu diperhatikan oleh Ajay. Dia menyadari bahwa akar kejahatan sangat dalam, bahkan orang terdekatnya pun telah berkhianat. Keyakinannya pada hukum hancur, dan dia akan mencari keadilan dengan caranya sendiri. Di rumah, Indu tidak tahan dengan masalah yang dia hadapi dan komentar-komentar kejam dari tetangganya. Lalu dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ajay diberi kesempatan untuk melihat jenazah Indu yang terakhir kalinya.
dan seseorang memberikan surat kepada Ajay yang ditulis Indu sebelum dia meninggal. Dalam surat itu tertulis jika dia ingin Ajay membalas dendam kepada orang yang sudah menghancurkan keluarganya. Itulah kisah Ajay yang tragis, sehingga kini dia mendekam di balik jeruji besi. Semua tahanan tak sanggup menahan haru mendengar kisah Ajay. Mereka merasakan dendam yang dirasakan oleh Ajay. Untuk itu, mereka akan membantu Ajay membalaskan dendamnya kepada Balwan. Awalnya Ajay menolak karena dia tak mau mengorbankan mereka demi tujuan balas dendamnya. Namun mereka meyakinkan Ajay jika ketika tujuan Ajay telah selesai, itu akan menjadi kepuasan tersendiri bagi mereka. Yang akhirnya Ajay pun mau menerima. Lalu suatu hari mereka membuat strategi untuk melarikan diri dari penjara dengan mengalahkan para penjaga. Kemudian mulailah perjuangan Ajay untuk mendapatkan keadilan. Kaburnya Ajay dan teman-temannya mendapatkan perhatian dari Pradhan. Kepolisian pun bergerak memulai pencarian keempat tahanan itu. Pradhan menghadirkan polisi senior bernama Souja untuk menangani kasus ini. Setelah melihat gambar para tahanan, Pradhan menyadari jika salah satunya adalah Ajay, pria yang dia temui untuk meminta pertolongan karena kakaknya menghilang. Dia pun melihat catatan kejahatan Ajay. Pradhan tak menyangka jika Ajay telah membunuh kakaknya sendiri. Souja berkata jika kemungkinan para tahanan itu akan kembali ke kota. Untuk itu, dia akan menempatkan beberapa anggota untuk berjaga di perbatasan. Sementara itu, Ajay dan teman-temannya tiba di markas tarung ilegal. Mereka mengacak-acak tempat itu. Serangan pun terjadi. Dodorododan dan adu jotos tak terhindarkan. Salah satu anak buah Balwan menyogok Ajay dan memberikan sebungkus narkoba. Namun Ajay berkata jika dia tak tertarik dengan barang haram itu. Ajay pun memaksa orang itu untuk ngaleg-leg narkoba tersebut. Karena takut, dia pun terpaksa menurutinya, yang akhirnya menewaskannya. Setelah itu, Ajay lalu menghubungi Balwan dan mengancamnya. Ajay berkata jika dia telah menghancurkan klub ilegal milik Balwan dan telah melenyapkan semua narkoba beserta orang-orang yang ada di sana. Ajay mengancam akan melenyapkan Balwan dalam waktu 24 jam. Balwan lalu menghubungi Pradhan dan memberitahu jika dia mendapatkan ancaman dari Ajay. Pradhan sedikit khawatir. Dia terlihat segan untuk menentang Balwan. Pradhan berkata, jika seseorang mengganggu Balwan, itu berarti orang itu juga telah menentang kepolisian. Karena memang selama ini Balwan berpengaruh besar terhadap kepolisian. Souja berkata, jika Ajay mengancam akan membunuh Balwan dalam waktu 24 jam, maka dia hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja untuk menangkap Ajay dan teman-temannya. Pradhan pun mempercayakan Souja untuk mengatur pengawalan ketat bagi keselamatan Balwan. Beberapa anggota kepolisian dikirim ke rumah Balwan untuk berjaga. Balwan terlihat stres memikirkan ancaman Ajay. Balwan memerintahkan beberapa polisi untuk berjaga di rumah Gupta juga dan menyuruh sisa anggotanya untuk melacak keberadaan Ajay dan membawa mayatnya ke hadapan Balwan. Sementara itu, Ajay dan teman-temannya menyewa seorang penari untuk menghangatkan suasana. Tiba-tiba, beberapa polisi menggerebek tempat persembunyian mereka. Namun mereka berhasil lolos dan kabur dari sana. Di kediaman Gupta, beberapa pengawal bersiaga menjaga rumah Gupta. Namun Ajay dan teman-temannya berhasil sampai dan melenyapkan beberapa penjaga yang ada di dalam rumah. Gupta terlihat ketakutan. Namun Ajay teringat kesaksian Gupta saat di persidangan yang menuduhnya melakukan pembunuhan dan terlibat skandal dengan Indu. Ajay pun membunuh Gupta dengan menembaknya. Mereka pun pergi keluar dan menghabisi sisa anak buah Gupta. Setelah itu, mereka mendatangi kediaman Pradhan. Saat Pradhan pulang, dia melihat Ajay sudah duduk manis di meja makannya. Istri dan anaknya menjadi sandera komplotan Ajay. Sementara itu, Balwan dan sekretarisnya yang bernama Mohilai mendatangi kediaman Gupta dan melihat Gupta yang tewas mengenaskan. Mohilai terlihat ketakutan jika dia akan menjadi korban Ajay selanjutnya. Sarma datang dan mengenalkan Souja kepada Balwan.
Sauja berkata jika dia sudah mengerahkan pasukannya semaksimal mungkin yang akan bekerja untuknya menangkap Ajay. Dan tugas Sauja yaitu untuk memastikan keselamatan Balwan. Pradhan dan keluarganya hanya bisa pasrah. Saat telepon berdering, Pradhan dan Ajay mengangkatnya bersamaan, sehingga Ajay bisa mendengarkan percakapan mereka. Sauja memberikan informasi bahwa Gupta telah terbunuh, yang diyakini dibunuh oleh Ajay. Sauja menjelaskan jika dia menemukan beberapa mayat yang tak teridentifikasi. Sauja menyimpulkan jika mayat itu merupakan komplotan Ajay karena mereka memiliki senjata ilegal. Pradhan pun tak berkomentar dan hanya memastikan agar Sauja tetap menjaga keamanan Balwan. Pradhan berkata jika dia tak akan pergi keluar hari ini karena merasa kurang sehat. Rajan lalu menuliskan sebuah kalimat agar Pradhan bertanya kepada Sauja apa selanjutnya rencana Balwan. Setelah telepon ditutup, Pradhan memperingatkan Ajay agar tidak bermain dengan hukum. Ajay kesal karena kini dia tak mempercayai hukum setelah dia tahu jika Balwan bisa membeli hukum dengan uang. Bahkan pamannya sendiri yaitu Gupta rela mengorbankan nyawa sepupunya hanya demi uang. Kini Ajay tak akan mempercayai hukum karena dia telah melihat kinerjanya. Ajay pun mengingatkan Pradhan saat dia meminta tolong kepadanya untuk menemukan Ashok. Namun Pradhan mengulur waktu dan tak menghiraukan laporannya. Sampai akhirnya Balwan membunuh saudaranya dan melemparkannya di jalanan. Namun setelah itu, apa yang Ajay dapatkan? Semua orang malah menjebaknya sebagai pelaku pembunuhan terhadap saudaranya sendiri. Perkataan Ajay membuat Pradhan terdiam. Cerita pun berpindah. Mohilai masih merasa cemas dengan keselamatannya. Dia lalu berbicara kepada Sauja dan bertanya, apakah Ajay akan membunuhnya? Sauja berkata, jika semua yang berkaitan dengan Balwan harus siap menanggung konsekuensinya. Dan Ajay tak akan mengampuni siapapun termasuk Mohilai. Take care. God bless you. जी Terlihat Ajay pergi ke rumah lamanya untuk mengenang masa-masa indahnya bersama Ashok dan Indu. Tak lama kemudian, Parsa datang. Parsa bertanya mengapa Ajay berani datang ke sana, sedangkan polisi sedang memburunya. Ajay berkata jika dia hanya merindukan keluarganya. Ajay pun menyatakan jika Balwan akan membayar semuanya, dan hari ini Ajay akan melenyapkan Balwan. आज ही मार दूंगा उसे Parsa pun mengkhawatirkan keselamatan Ajay. Parsa bertanya apa yang akan Ajay dapatkan setelah melenyapkan Balwan. Bahkan Tuhan pun tak akan bisa mengembalikan Ashok dan Indu. Ajay berkata setidaknya dia akan menyelamatkan keluarga lain dan menghentikan kekacauan yang disebabkan oleh Balwan. Di tempat lain, Balwan kuku lutus karena penjagaan dari Sauja terlalu ketat sehingga dia merasa seperti burung dalam sangkar. Balwan berkata jika dia akan menggunakan pengawalan dengan pengaturannya sendiri. Balwan lalu menghubungi Pradhan untuk membicarakannya. Ashok Pradhan speaking. Balwan berkata jika dia akan pergi ke sebuah pertemuan penting, namun dia merasa tak butuh pengawalan Sauja. Pradhan pun berkata jika salah satu orang yang bisa menyelamatkan Balwan hanyalah Sauja, dan Balwan harus tetap bersama Sauja. Maka dari itu, Balwan boleh pergi hanya dengan pengawalan Sauja. Mau tidak mau, Balwan pun menurut. Ajay mengetahui itu dan pergi untuk mengeksekusi Balwan. Saat di jalan, Rajan mengempeskan ban mobil pengawal Balwan. Mitwa menyamar jadi polisi dan berpura-pura terlibat kecelakaan di depan mobil pengawal Balwan yang satunya. Sehingga kini tinggal mobil Balwan yang tersisa. Kemacetan pun tak bisa terhindarkan. Sauja berniat mencari titik kemacetan agar mereka bisa lewat. Sementara itu, Balwan dan Mohilai tetap berada di dalam mobil. Tiba-tiba Ajay muncul dari samping mobil. Ajay menodongkan senjata, namun Ajay kehabisan peluru. Ajay menarik Balwan dari dalam mobil. Sementara itu, Sauja baku tembak bersama Mitwa. Ajay terus meraih Balwan dan menghajarnya. Tembak-tembakan pun terjadi. Ajay dan Mitwa lari ke dalam pasar. Namun sayang, Mitwa tersangkut dan ditembak oleh Sarma. Sauja bertanya mengapa Sarma menembak Mitwa. Sarma menjawab jika Mitwa pantas dibunuh karena sudah meresahkan karena melarikan diri dari penjara.
Ajay mencoba membawa Mitwa, namun Rajan datang dan membawa Ajay pergi. Balwan masih selamat dan hanya bisa kuku lutus. Balwan semakin tak mempercayai pengawalan yang direncanakan oleh Sauja. Terlihat mereka sampai di rumah Pradhan. Pradhan menceramahi Ajay dan teman-temannya. Pradhan berkata, jika perlawanan Ajay hanya akan membuat kekacauan. Setelah kematian Mitwa, mungkin nanti teman-teman Ajay akan menjadi korban selanjutnya. Pradhan lalu meminta Ajay untuk menyerahkan diri kepada polisi, dan dia berjanji akan membantunya membuka kasus kematian Ashok. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Polisi masih berusaha memburu Ajay dan komplotannya. Parsa tertinggal diam. Dia merilis sebuah berita mengenai kejahatan Balwan. Sementara itu, polisi sibuk menyebar poster pencarian Ajay dan teman-temannya. Balwan tak terima dengan berita yang dirilis oleh Farsa dan meminta Sauja untuk membereskannya. Sauja lalu mendatangi Farsa dan menyuruhnya untuk menghentikan berita mengenai Balwan. Sauja berkata jika yang menjadi penjahat adalah Ajay karena telah meneror Balwan dan mengancam akan membunuhnya. Farsa membela Ajay dan menyebutkan bahwa Ajay sudah melakukan hal yang benar dengan membalaskan dendamnya kepada Balwan. Farsa pun memberitahu Sauja mengenai hubungannya bersama Ajay. Sauja pun memanfaatkan itu dan berkata jika Farsa harus membujuk Ajay untuk menghentikan tujuannya dan menyerah kepada hukum. Thank you. Beberapa saat kemudian, Sauja menghubungi Farsa dan memberitahukan jika dia mendapatkan laporan dari kepolisian bahwa Ajay dan kedua temannya tewas dalam kecelakaan setelah kejar-kejaran dengan pihak kepolisian. Sauja menyebutkan jika dia belum tahu pasti apakah itu benar Ajay atau bukan. Mendengar itu, Farsa syok dan memastikan keadaan Ajay. Dia pun segera menghubungi rumah Pradhan. Padahal, Sauja sudah melacak nomor telepon Farsa dan mendapatkan jika Farsa menghubungi telepon rumah Pradhan. Dari situlah, Sauja mengetahui jika Ajay berada di rumah Pradhan. Halo? Bolo Warsha? Farsa lega mendengar suara Ajay dan hanya bisa menangis saat itu. Tangisan Farsa membuat Ajay cemas dan dia pun ingin segera menemui Farsa. Sementara itu, Sauja pun bergegas mengirimkan pasukan untuk mengepung rumah Pradhan. Terlihat, Ajay bersiap pergi dari sana. Namun Ajay sempat berpamitan kepada istri Pradhan dan menyuruhnya untuk membuka ikatan Pradhan setelah matahari terbenam. Tapi jika dia percaya kalau Ajay penjahat, dia boleh melepaskan Pradhan sekarang juga. Namun istri Pradhan justru mendukung tujuan Ajay karena dia telah mengetahui semuanya dari Farda. Saat Ajay keluar rumah, dia berhadapan dengan Sauja. Kejar-kejaran pun terjadi dan tembakan tak terhindarkan yang membuat Farda tertangkap oleh polisi. Ajay dan Rajan terus menyelamatkan diri. Ajay menangkap Sauja dan menyadarkannya bahwa Balwan telah memperbudak semua orang termasuk Sauja. Ajay masih mengampuni Sauja, namun dia tetap berambisi untuk melenyapkan Balwan. Ajay pergi ke rumah Farsa untuk mencarinya. Namun tiba-tiba Sarma muncul. Sarma berkata jika Farsa telah ditahan oleh kepolisian. Rajan datang menembaki komplotan Sarma. Dengan begitu, Ajay menghajar Sarma dan menanyakan keberadaan Farsa. Sarma pun memberitahu jika Farsa berada bersama Balwan di sebuah tempat. Ajay tak membunuh Sarma dan hanya melemparkannya saja keluar. Namun Sarma malah meraih pistolnya lalu membunuh Rajan. Ajay tak terima Rajan tewas ditembak Sarma. Lalu dia mengejar Sarma dan mendorodotnya hingga tewas. Di sisi lain, Mohilai membuat keputusan dan menuliskan semua kisah mengenai kejahatan Balwan. Dia memberikannya kepada Sauja. Lalu Sauja pun menyampaikannya kepada Pradhan. Sauja menyadari jika dalam kasus ini Balwanlah yang bersalah dan terbukti memiliki bisnis ilegal. Dia pun kini tahu jika beberapa anggota kepolisian berada dalam komplotan Balwan. Ternyata Pradhan sudah mengetahui semuanya, namun dia tak bisa berbuat apa-apa karena dia pun sangat tunduk kepada Balwan. Sauja terkejut dan menyimpulkan bahwa Ajay tidak bersalah dan pelaku yang sebenarnya adalah dia dan semua orang yang terlibat dalam komplotan Balwan. Sauja berkata jika dia akan mendukung Ajay dan membantunya agar bisa melewati jalur hukum dan menyeret Balwan ke pengadilan. Pradhan pun mengakui jika dirinya bersalah
dan ingin menebus kesalahannya dengan membantu kasus Ajay dan mengadili Balwan. Di sisi lain, Ajay mendatangi tempat persembunyian Balwan untuk menyelamatkan Farsa. Dodorododan dan bebeledugan pun terjadi. Namun Balwan berhasil melarikan diri. Amarah Ajay memuncak, bahkan Farsa pun tak bisa menghentikannya. Ajay mengejar Balwan hingga ke tempat hiburan. Dia memukuli Balwan dengan brutal. Namun Pradhan dan Sahuja datang memisahkan mereka dan menangkap Balwan. Farsa datang lalu memeluk Ajay. Diam-diam, Farsa memberikan senjata kepada Ajay. Ajay secara fatal menembak Balwan di depan banyak orang, yang membuat Balwan tewas mengenaskan. Ajay yang merasa puas kemudian menyerahkan diri kepada kepolisian, dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Ghayal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.